Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan sehingga kita semua masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, bisa mengikuti kajian pada malam hari ini, bisa beribadah dengan sempurna, ya, nikmat, bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman, itulah yang terpenting. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita semua dari zaman jahiliyah sehingga zaman terang benderang, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umat-umat yang mengikutinya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada kajian Umroh Solusi yang diadakan oleh PT Royal Haramain. Semoga dengan kajian rutin ini semakin menguatkan niat kita, semakin mengukuhkan doa-doa kita. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala melihat keinginan kita, keyakinan kita. Maka dengan kajian Umroh Solusi ini adalah salah satu bukti nyata bahwasanya kita ini berikhtiar. Kita bukan hanya sekedar ingin umroh, ingin haji, tapi nggak ada ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan kita belajar ilmu pastinya, ya. Kita tentunya berikhtiar menyiapkan misalnya dana, nabung, menyiapkan ilmu, dan juga menyiapkan bekal sesungguhnya, yaitu takwa. Wa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya, maka sesungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu kita masih pembahasan doa-doa umroh, maka seperti biasa saya ingin membahas dulu, saya ingin buka dengan, kalau minggu kemarin kita sudah buka dengan adab-adab atau kaidah-kaidah bagaimana kita berdoa, cara-cara bagaimana agar doa kita lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat dikabul, ya. Maka hari ini saya ingin menceritakan kembali bagaimana dahsyatnya doa itu. Saya akan ceritakan kisah-kisah, suatu kisah yang mana kisah ini terjadi real, terjadi pada diri saya sendiri, ataupun saya ambil dari saya saksikan teman saya sendiri, ataupun saya melihat ya kolega-kolega saya atau pada keluarga saya maupun saudara-saudara saya. Maka insya Allah dengan kisah ini semakin menguatkan kita bahwasanya Allah itu tidak tidur. Allah itu selalu mendengar doa-doa kita. Ini perlu pakai mic nggak? Nggak boleh. Baik. Ini mic-nya. Bosan. Ya udah. Cukup, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan doa ini, maka saya akan memberikan satu kisah yang ini saya ambil dari kisah pribadi saya sendiri. Semoga dengan kisah ini kita semua bisa mengambil hikmahnya. Tes cek ya, oke. Lebih kedengeran ya, jamaah sekalian. Baik.
Jadi kisah ini berawal dari kisah saya sendiri ketika saya masih kelas SMP. Entah itu 1 SMP atau 2 SMP. Nah, 2 SMP. Kita semua tahu bahwasanya umroh itu, pada dasarnya umroh itu, seseorang ketika ingin umroh, apa yang harus dia lakukan? Iya, kita harus menabung ya. Kita harus mempersiapkan dana ya, segala sebagainya. Tapi realitanya apa? Tidak semua orang yang umroh, ya, tidak semua orang yang bisa haji itu harus mengeluarkan uang. Kita sering mendengar cerita, mungkin Ustaz Teguh juga sudah sering menceritakan bagaimana seseorang itu bisa umroh tanpa dia harus mengeluarkan sepeser pun. Atau mungkin dia hanya mengeluarkan sedikit uang untuk bisa umroh. Ini berarti apa maksudnya? Maknanya adalah umroh itu ya panggilan Allah. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, istilahnya undangan. Kalau kita diundang oleh seorang ya, kemudian kita datang ke rumah orang tersebut, kira-kira orang itu memuliakan nggak? Pasti kita dimuliakan. Kita dimuliakan oleh pemilik tuan rumah, pemilik rumah tersebut ya, kita dijamu. Begitu juga Allah. Allah itu mengundang orang-orang yang Allah pilih ya, untuk hadir ke tempatnya, ke rumahnya, ke tanah suci, ke Baitullah. Maka ketika Allah sudah undang orang tersebut, Allah akan berikan jamuan terbaik. Kita dijamu oleh orang aja kita senang ya, apalagi kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umroh ini harus kita yakini bahwasanya umroh ini panggilan Allah. Betapa banyak orang yang punya uang tapi belum bisa umroh. Begitu juga orang-orang kafir. Banyak mereka punya uang tapi mereka nggak dipanggil oleh Allah. Karena ya beragama Islam aja enggak ya, gimana mereka mau umroh. Maka ini adalah cerita saya dulu ketika umroh. Saya tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk umroh dan haji. Jadi awal mula ceritanya adalah dari ketika saya kelas 1 SMP. Waktu itu masih di pesantren, salah satu pesantren di Bogor. Namanya Pondok Pesantren Bina Madani Bogor. Pada saat itu di pondok tersebut satu kelas itu berisi kurang lebih 25 orang. Satu angkatan ada 25 orang. Jadi teman-teman saya itu ada 25 orang. Namun seiring berjalannya waktu, karena 6 tahun pendidikan dari SMP sampai SMA, ya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi 6 tahun, itu banyak yang tereliminasi. Ya istilahnya banyak yang berhenti di jalan. Teman-teman saya ada yang keluar, ya ada yang keluar karena tidak betah, ya, ada yang keluar karena beratnya menghafal Al-Quran ketika itu, ya, ada yang keluar memang karena di drop out ya, karena dia malas, malas-malesan, malas menghafal Al-Quran dan lain-lain ya. Maka semakin berjalannya waktu itu tahun demi tahun, teman-teman saya banyak yang keluar, sehingga tersaring, tersisalah di akhir tahunnya ketika saya SMA, kelas 3 SMA itu sisa 9 orang. Dari 25 orang sisa 9 orang. Angkatan saya hanya terdiri dari 9 orang. Bahkan ketika itu kita dijuluki sebagai Wali Songo. Angkatan Wali Songo. Karena satu kelas hanya berisi 9 orang. Namun lihatlah apa yang terjadi pada 9 orang tersebut ya, di akhir masa mereka berpendidikan ya, di akhir masa pendidikan mereka di tahun ke-6 ketika diadakan acara wisuda. Namun sebelum itu saya akan flashback sedikit apa hubungan cerita ini dengan doa. Jadi ketika saya masih SMP, pondok tersebut ya, Pondok Bina Madani itu memiliki travel, yang memiliki perusahaan, memiliki travel haji dan umrah. Waktu itu namanya kalau nggak salah travel haji. Nah setiap tahunnya dari yayasan ini travelnya memberangkatkan ustadznya. Satu ustadz diberangkatkan untuk diumrohkan, terutama dari ustadz-ustadz yang sudah sepuh, ustadz yang senior, yang sudah sepuh, yang sudah lama mengabdi di pondok tersebut. Itu tiap tahun ada satu orang diberangkatkan untuk umroh.
Dan sudah menjadi kebiasaan ketika ada ustadz yang ingin umroh, dia memiliki murid halakoh Al-Quran. Biasanya anak-anak halakohnya itu nitip doa ke ustadz yang akan diberangkatkan umroh oleh pondok tersebut. Ditulislah di kertas, ya. Ustadz, saya ingin nitip doa ini, yang saya mudahkan saya dalam menghafal, ya, dan lain-lain ditulis. Nah, apa yang saya lakukan ketika itu, ya, hampir setiap tahun, setiap ada ustadz yang akan berangkat umroh, saya selalu titip doa. Walaupun saya bukan halakohnya saat itu, ya, saya pergi menemui ustadz tersebut yang akan umroh, saya tulis, ya, saya titip, Ustadz, tolong, saya titip doa. Isi doanya apa? Simple aja. Murid-murid lain mungkin santri-santri lain banyak yang doanya macam-macamnya, tapi doa saya simple aja. Ustadz, tolong doakan saya supaya saya bisa menyusul ke kota suci Mekah. Simple, satu doa. Ditulis di kertas, dititipin. Tahun ini, ya, tahun pertama, tahun berikutnya ketika kelas 2 SMP, saya titip lagi. Tahun berikutnya kelas 3 SMP, saya tulis lagi, saya titip doa lagi. Terus bertahun-tahun sampai saya kelas 6 SMA, itu saya masih menitipkan doa. Konsisten. Nah, sekian lama menunggu, ya. Bayangkan dari kelas 1 SMP sampai kelas 6 SMA berapa tahun? 6 tahun, ya, saya menunggu. Maka di akhir tahun masa pendidikan kami semua, angkatan saya itu, ketika wisuda, maka ketika itu berkesempatan hadirlah salah satu tamu undangan yang istimewa dalam acara wisuda kami, yaitu Duta Besar Arab Saudi. Jadi yayasan ketika itu mengundang Duta Besar Arab Saudi, namanya ketika itu Syekh Usama. Syekh Usama ini diundang untuk hadir menyaksikan wisuda kami. Wisuda kelulusan sekaligus wisuda Al-Quran, ya, dan kelulusan sanad. Ketika itu teman-teman saya banyak yang menyelesaikan sanad Al-Quran. Maka ketika acara wisuda ini berlangsung, sambutan-sambutan dari ketua yayasan, ya, mudir ma'had dan sebagainya, diberikanlah kesempatan Syekh Usama ini, Duta Besar Arab Saudi, untuk memberi sambutan. Naiklah Syekh Usama ini ke atas panggung, kemudian dia memberikan sambutan segala macam. Kemudian di akhir kalimat beliau katakan, saya akan menghadiahkan umroh kepada satu angkatan yang telah menyelesaikan sanad Al-Quran. Jadi satu angkatan itu semuanya diberikan hadiah umroh oleh Kedutaan Besar Arab Saudi. Namun ketika itu tidak cukup di situ. Karena wisuda itu di waktu diadakan di bulan Dzulqa'dah, ya, kalau nggak salah, di bulan Dzulqa'dah, maka di bulan Dzulqa'dah ini sudah tidak ada umroh. Umroh sudah ditutup, ya. Maka karena tidak ada umroh, saya berikan satu angkatan beserta guru-gurunya, beserta syekhnya, hadiah haji. Masya Allah, tabarakallah. Di semua angkatan saya 9 orang beserta guru-gurunya, ya, beserta masyaikh-masyaiknya itu diberangkatkan haji secara gratis oleh Kedutaan Besar Arab Saudi. Seketika suasana menjadi sangat haru, ya, sangat mengharukan, ya, air mata menetes. Ya. Maka inilah mungkin Allah berikan hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berikhtiar, sekaligus orang-orang yang berdoa. Ya, mungkin bisa jadi kita semua bisa berangkat umroh karena doa-doa. Mungkin ada salah satu doa dari teman saya yang sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka angkatan saya, ya, guru-guru yang diberangkatkan oleh umroh ketika itu, apakah mereka semua punya uang ketika itu? Hampir tidak ada yang punya uang. Apakah mereka menabung? Juga belum ada yang menabung. Tapi inilah kekuatan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya doa
yang kita panjatkan sekarang itu sudah Allah catat. Sudah Allah catat dan Allah akan kabulkan di saat kita sudah siap, ya, di saat kita tepat. Seperti tadi yang saya lakukan, saya berdoa ketika kelas 1 SMP, baru dikabulkan 6 tahun kemudian ketika lulus SMA, dan memang saat itulah saat yang tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ, ketika akhirnya kami semua satu angkatan melaksanakan haji. Waktu itu di tahun 2016. Kita semua berangkat haji, pergi ke kota suci Mekah, melaksanakan rangkaian ibadah haji dan sebagainya. Kemudian sesampainya di depan Ka'bah, ya, kita tahu bahwasanya doa di Masjidil Haram, doa di kota suci Mekah itu sangat mustajab. Apalagi doa di depan Ka'bah, misalnya di Multazam. Ada hadis yang mengatakan antara rukun Yamani al-Multazam baina ruknul Yamani dan bainal babul Ka'bah. Multazam itu antara bukan rukun Yamani, antara rukun Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu adalah tempat paling mustajab. Maka tidak ada doa yang dipanjatkan di Masjidil Haram yang lebih afdal daripada doa selain di kota suci Mekah. Kalau sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan menjadi berapa? 100.000, ya. 100.000 sholat di tempat-tempat lain. Maka doa pun seperti itu. Kalau sholat saja dilipat gandakan, maka doa yang kita panjatkan di Masjidil Haram itu lebih kuat daripada doa di tempat-tempat lain. Maka kemudian di depan Ka'bah inilah saya berdoa ketika itu, ya Allah, semoga ini bukan terakhir kalinya saya bisa menginjakkan kaki di kota suci Mekah. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke sini, bukan hanya untuk umroh, bukan hanya untuk haji, tapi untuk belajar di kota Nabi-Mu, ya Allah, di Madinah ketika itu. Jadi saya berdoa ketika di depan Ka'bah agar bisa Allah kembalikan ke tempat itu untuk belajar. Maka Masya Allah Tabarakallah, sepulangnya dari haji ketika itu tidak ada 1 tahun, ya, jadi sudah lulus SMA, ada masa pengabdian, ya, kemudian tidak sampai 1 tahun saya mendaftar di salah satu universitas di Madinah, namanya Universitas Islam Madinah. Tidak ada 1 tahun Allah panggil kembali untuk bisa menginjakan kaki di kota Nabi Muhammad, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keajaiban doa yang saya rasakan sendiri. Bagaimana doa itu selalu mengikuti kita. Jadi ketika kita berdoa, maka kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus konsisten, ya. Jangan menyerah, istilahnya. Kalau bukan tahun ini, tahun depan. Kalau bukan tahun depan, tahun depannya lagi, terus ya berdoa. Maka semoga dengan kisah-kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah, dan ini bukan kisah karangan, ya. Ini kisah nyata, ya. Saya usahakan sampaikan kisah yang bukan dari orang lain, bukan dari YouTube misalnya, tapi dari kisah pengalaman saya sendiri, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar merasakan, ya. Bisa benar-benar merasakan kehebatan doa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit pembukaan dari saya, ya. Maka insya Allah masih banyak kisah-kisah lagi yang akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari kita masuk ke materi inti kita, yaitu doa-doa yang disusun oleh PT Royal Haramain. Ya, doa-doa pilihan haji dan umrah. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah membahas doa keluar rumah. Ya, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita juga sudah membahas doa safar yang panjang ini. Nah, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa.
Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah hafal belum? Kira-kira sudah hafal belum nih? Minggu kemarin saya tekankan untuk menghafal doa ini karena doa ini akan banyak dipakai. Baik, kita ulang bersama-sama ya doa ini ya. Kita ulang bersama-sama. Kita baca bersama-sama dari doa syafaat dari Allahu Akbar ini. Ya, semuanya bisa bersama-sama ya. Tidak perlu ikutin saya, tapi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Baik, kira-kira ada yang mau mencoba sendiri? Oke, nggak apa-apa. Tinggal dilancarkan ya. Insya Allah saya yakin semua Bapak Ibu sudah mulai hafal karena ini sedikit ya. Semakin diulang-ulang, apalagi semakin dipakai di perjalanan misalnya, semakin lancar insya Allah. Baik, kita masuk ke doa selanjutnya, yaitu doa ketika niat umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya umroh, rukun umroh ada berapa? Kemarin yang diajarkan Ustaz Teguh ada berapa rukun umroh? 4 atau 3 atau 4? Ya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Kalau yang 3 berarti rukun umroh itu ada ihram, yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Nah, itu ya. Kalau yang berpendapat 4 berarti ada tambahan, yaitu tahallul. Jadi ihram, kemudian apa? Tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. Ya, tahallul itu mencukur rambutnya. Nah, rukun umroh ini, rukun itu berarti hal yang wajib, hal yang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan maka ibadah umrohnya tidak sah. Jadi ada rukun, ada sunnah. Selama kita mengerjakan rukun umroh yang 3 ini atau yang 4 ini, maka insya Allah umroh kita sah. Walaupun misalnya ada orang yang umroh, dia dari awal umroh sampai akhir umroh diem aja misalnya. Dia diem aja, nggak doa apa-apa ya, nggak zikir apa-apa, dia diem. Itu sah umrohnya. Nah, karena dia sudah memenuhi rukun umroh. Ya, tapi tentu saja yang kita cari bukan hanya sahnya saja ya, kita ingin mencari kesempurnaan. Karena banyak sunnah-sunnah ya, banyak doa-doa itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka doa-doa ini yang akan kita pelajari itu sifatnya sunnah ya, akan menyempurnakan umroh kita. Seperti yang saya katakan tadi, seandainya Bapak Ibu sekalian tidak membaca doa-doa ini, maka sah-sah saja umrohnya, tapi tidak sempurna ya. Maka kita ingin tentunya mencari kesempurnaan dalam ibadah umroh kita semuanya. Baik, yang pertama adalah niat umroh. Nah, niat umroh ini adalah niat ini perlu kita ketahui. Niat di sini ihram ya. Ihram itu bukan memakai baju. Jadi tadi kan rukun ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Ihram di sini jangan disalahpahami. Bukan memakai baju ihram, bukan.
Tapi ihram itu adalah niat. Bisa jadi orang ketika dia berihram, mungkin ada yang lupa, ya. Ada yang lupa belum pakai baju ihram, atau ada yang lupa belum melepas pakaian dalamnya misalnya, atau mungkin ada yang sakit, dia tidak bisa memakai pakaian ihram, maka tetap sah, walaupun nanti tetap bayar dam ya namanya. Nah, maka ihram yang dimaksud dengan ihram di sini adalah niat. Seseorang ketika dia berumrah tanpa niat ihram, maka umrahnya tidak sah. Nah, bagaimana cara kita niat ihram ini? Ya, yang pertama biasanya ketika kita berangkat ya, misal berangkat dari Indonesia. Ya. Kalau kita turunnya landingnya di Madinah, nah biasanya di Madinah kita melakukan perjalanan sampai ke Masjid Bir Ali namanya, atau ke sekarang namanya Bir Ali. Nah, di masjid itu kita melaksanakan mandi, ya, kita bersuci segala macam, kemudian menggunakan pakaian ihram, baru kita membaca niat umrah. Kalau misalnya yang landingnya di Mekah, nah biasanya niatnya di atas pesawat. Jadi biasanya 1 atau 2 jam sebelum landing itu mutawifnya atau tour leadernya, TL-nya mengingatkan bahwasanya sebentar lagi akan memasuki mikot, ya, tempat untuk niat ihram. Maka disitulah di atas pesawat mungkin ada yang ganti pakaian ihram segala macamnya, atau ada yang mungkin pakai pakaian ihram sejak dari bandara, ya, bisa juga. Tapi tetap ya, niat umroh itu tidak boleh dilaksanakan kecuali di mikot. Nggak boleh kita nih niat ihram dari rumah. Saat saya mau niatnya dari rumah aja lah, nggak boleh ya. Jadi niatnya harus di mikot. Mikot itu tempat yang sudah ditentukan ya, untuk melaksanakan niat. Kalau di Madinah tadi di Bir Ali, ya kalau di Mekah nanti ya, mungkin ada di Masjid Aisyah, ya, ada di mikot Yalamlam. Ya. Biasanya kalau dari Indonesia itu mikot Yalamlam. Maka di mikot itulah kita membaca niat umrah. Lafadznya gimana? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allah. Coba ulangin semuanya. Labbaik Allahumma umratan. Umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya, mudah ya, insyaallah ya. Walaupun sebetulnya nggak harus pakai bahasa Arab. Banyak orang yang kadang menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena intinya niat itu ada yang dalam hati ya, ada yang dilafadzkan. Seperti halnya kita misal sholat. Sholat itu kita memulai sholat dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Kita memulai tanda kita memasuki sholat adalah dengan lafaz apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka niat umrah juga seperti itu. Yang menjadi tanda kita sudah masuk ke ibadah umrah, atau kita akan memulai untuk umrah, itu adalah lafaz labbaik Allahumma umratan. Maka kalau dalam ibadah-ibadah lain, itu niat itu tempatnya di hati. Misal kita sholat, cukup kita niat di dalam hati, saya mau sholat, saya mau puasa misalnya, kita niatkan saya ingin puasa. Biasanya tanpa kita ucapkan kita sudah pasti niat ya. Gak mungkin kan kita mau sholat zuhur misalnya, tapi kita niatnya sholat asar, gak mungkin. Jadi ketika kita mau sholat zuhur, itu sudah termasuk niat. Walaupun ada sebagian pendapat Imam Syafi'i misalnya yang mensunnahkan niat, misalnya dilafadzkan, ya. Mungkin ada yang melafadzkan nawaitu sholat, nawaitu wudu. Nah itu hanya untuk menguatkan saja, menguatkan niat kita ya, ditakkid ya, untuk meyakinkan atau menguatkan niat kita. Tapi sifatnya tidak wajib. Karena apa? Niat itu ada di dalam hati. Nah, lalu kenapa Ustaz niat umroh ini Rasulullah mengajarkan lafadznya labbaik Allahumma umratan, nanti kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Kenapa Rasulullah mengucapkan niat umroh dengan lisannya?
Sedangkan di ibadah-ibadah lain tidak diucapkan tadi ya, karena umroh ini tidak seperti ibadah-ibadah lain. Kalau sholat tadi kita memulainya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, maka umroh ini juga kita mulai dengan lafaz labbaik Allahumma umratan. Adapun kalau niat itu di hati. Maka labbaik Allahumma umratan ini artinya labbaik Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah umratan, untuk menunaikan ibadah umrah. Kenapa saya katakan niat itu di dalam hati? Karena yang tahu isi hati itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu kita ikhlas atau enggak hanya Allah. Walaupun orang itu sudah mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan, tapi bisa jadi dia tidak ikhlas ya. Bisa enggak? Bisa ya. Dia sudah mengucapkan niat tapi umrohnya karena ingin dipuji, umrohnya karena ingin disebut-sebut oleh orang, wah sudah umroh nanti, umrohnya karena ingin apa lagi ya. Akhirnya apa? Rusaklah niat umrohnya, walaupun niat dia sudah ucapkan. Maka niat itu sebetulnya di hati. Ketika hati kita ikhlas, ketika kita berniat umroh murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pujian, bukan untuk kedudukan semata, maka itulah niat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita umroh nanti ya, maka tanggalkan semua, lepaskan semua sifat-sifat duniawi kita. Mungkin ya, ada seorang misal pejabat, ada seorang jenderal bintang 3. Ketika dia melaksanakan umrah, dia lepaskan semua baju itu, dia ganti dengan pakaian ihram. Ketika umrah, siapapun di mata Allah itu sama. Semuanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika umrah, ikhlaskan niat. Setelah kita ikhlaskan niat, maka barulah kita ucapkan labbaik Allahumma umratan. Baik Bapak Ibu rahimakallah. Selanjutnya ketika kita sudah melafadzkan niat umrah ini, tadi sudah mandi ya, pertama mandi, bersuci ya. Kemudian melakukan umrah. Biasanya kalau dengan travel dibimbing ya, bersama-sama dengan tour leadernya. Tapi kenapa kita ajarkan niat umrah ini dan doa-doa ini? Agar kita semua bisa mandiri ya. Karena umrah dan haji itu ibadah berjamaah atau ibadah sendiri-sendiri kira-kira ya. Umrah ibadah sendiri-sendiri ya, bukan ibadah berjamaah. Salat nah itu ibadah berjamaah, lebih afdal. Tapi kalau umroh itu sebetulnya ibadah sendiri-sendiri. Maka ketika misalnya kita terpisah misalnya dengan jamaah lain, atau misalnya ustadznya telat, atau misal ketika kita tawaf nanti tiba-tiba kita terpisah dari jamaah, kita sudah bisa umroh secara mandiri. Kita bisa melanjutkan rangkaian-rangkaian ibadah umroh. Maka perlunya kita belajar agar kita bisa mandiri. Walaupun nanti ada yang membimbing, yaitu alhamdulillah. Tapi ketika tidak ada yang membimbing, maka kita sudah hafal doa-doanya, kita sudah hafal rukun-rukun umrohnya dan sebagainya. Jadi yang pertama niat umroh, ya, kemudian setelah niat umroh barulah mulai berangkat busnya, biasa naik bus ya, itu menuju ke Masjidil Haram. Kalau yang dari Madinah ke Masjidil Haram itu perjalanannya kira-kira memakan waktu 4 jam mungkin, sekitar 400 kilo lebih ya. 400 kilo kira-kira berapa jam? 6 jam mungkin ya, bisa ya, 400 kilo dari Mekah ke Madinah, lumayan ya. Nah sepanjang perjalanan itu ya, di bus kita mulai melafadzkan talbiyah. Kita mulai melafadzkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus ya kita ucapkan talbiyah ini baik sendiri-sendiri maupun berjamaah boleh. Insyaallah biasanya nanti dibimbing ya. Nanti di jalan ada yang capek biasanya, yang ada yang tidur ya di jalan ya. Boleh ya istirahat boleh, tapi usahakan perbanyak bacaan talbiyah. Karena talbiyah ini adalah tauhid, bentuk kita mensyiarkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik itu aku datang memenuhi panggilannya ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata. Sesungguhnya segala puji dan nikmat laka wal mulk, dan kekuasaan adalah milikmu ya Allah. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Maka dengan kita mengucapkan bacaan talbiyah ini, kita telah mensyiarkan ya. Kita telah menegaskan ya, tauhid kita bahwasanya hanya Allah yang dipatuhi, dipuji dan disembah. Terus ya sepanjang perjalanan kita melafadzkan talbiyah sampai kapan? Sampai kita sudah busnya nanti sampai parkir di area dekat Masjidil Haram ya. Biasanya nanti ke hotel dulu ya, biasanya transit dulu di hotel masing-masing, istirahat sebentar ya, kemudian wudu lagi barangkali ada yang sudah batal. Nah wudu, barulah dari hotel itu melakukan perjalanan dengan jalan kaki menuju Masjidil Haram. Terus kita baca talbiyah sampai kita masuk ke Masjidil Haram, baru berhenti talbiyahnya, baru dilanjutkan dengan doa memasuki masjidnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin membacakan salah satu hadis sahih ya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yulabba illa labba an yaminihi wa shimalihi." Tidaklah seorang muslim bertalbiyah melainkan ikut bertalbiyah pula di sebelah kanan dan kirinya. Min hajar au syajarah, baik dari batu, pohon ataupun tanah. Hatta tanqati'ul ardu min huna wa hahuna, hingga ke ujung dari sini dan sana. Masya Allah. Jadi ketika kita bertalbiyah, itu makhluk-makhluk Allah ya, batu, pohon, ya, tanah, itu semuanya ikut bertalbiyah, ikut mensyiarkan agama Allah. Apalagi ketika haji itu kan betul-betul rombongan. Itu ketika kita di Mina ingin melempar jumroh, itu biasanya orang-orang melafadzkan talbiyah itu sangat kencang sekali. Ini semakin menambah semangat kita, karena ibadah umroh dan haji itu kan ibadah fisik. Maka ketika dilakukan dengan berjamaah, dengan semangat, itu akan menambah semangat kita, stamina kita semakin kuat gitu ya. Sunnah ya untuk laki-laki, terutama untuk laki-laki itu sunnahnya dia mengucapkan talbiyah ini dengan suara yang lantang, yang keras. Semangati para jamaahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Untuk perempuan ya nggak usah kencang-kencang, tetap bertalbiyah tapi dilirihkan suaranya, karena suara perempuan itu aurat. Dilirihkan, nah, yang laki-laki kencangkan yang suaranya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah mengucapkan talbiyah, kemudian kita memasuki masjid, ini bacaan talbiyah kira-kira sudah hafal semua ya? Insyaallah sudah hafal semua. Labbaik Allahumma labbaik. Maka kita lanjut ke doa masuk masjid. Masih ada waktunya? Satu doa lagi ya. Doa masuk masjid. Boleh diikuti ya semuanya. Doa masuk masjid.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya, nanti kalau sudah lancar bacanya disambung ya. Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Jadi doa intinya sebetulnya ada yang di paling bawah. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ini doa pendeknya. Yang mau baca doa pendeknya saja boleh, yang mau dari atas dari awal juga boleh ya. Artinya bismillah dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Semoga rahmat dan kesejahteraan dari Allah tercurah atas Rasulullah. Jadi yang pertama urutannya adalah sunnahnya ya menyebut nama Allah. Setelah menyebut nama Allah diisi dengan salawat serta salam. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baru berlindung kepada Allah. A'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Jadi kalau kita paham artinya, insyaallah semakin mudah menghafal. Wa biwajhihi, wajah ini wajah. Wa biwajhihil karim, al-karim yang mulia, dan dengan wajah Allah yang mulia. Wa sultanihil qadim. Sultan artinya kekuasaannya. Al-Qadim yang terdahulu. Wa sultanihil qadim, serta kekuasaannya yang terdahulu. Berlindung dari apa? Minasy syaithanir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Baru Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku. Allahumma iftah. Iftah itu buka. Li, untukku. Allahumma iftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaaba, jamak dari babun, pintu-pintu. Abwaaba rahmatik, rahmatmu. Jadi doa ini berisi sangat lengkap sekali ya, dari mulai menyebut nama asma Allah ya, sebagaimana saya bahas waktu kemarin. Belum saya bahas ya, mungkin tambahan. Jadi ketika kita berdoa itu diusahakan kita menyebut nama Allah dulu. Menyebut nama Allah, kemudian menyebut salawat kepada Rasulullah SAW, menyebut asmaul husna. Ini semuanya asmaul husna, biwajhil karim wa sultanihil qadim. Nah, dengan kita menyebut asma Allah, salawat kepada Rasulullah, maka doa kita menjadi lebih mudah terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ingin berdoa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sebut dulu nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq. Mau meminta rizki, sebut Allah yang maha memberikan rizki, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Kemudian bersalawat Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad, baru sampaikan doa yang kita inginkan. Persis seperti doa masuk masjid ini. Maka dengan kita berdoa masuk masjid ini, kita berharap Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya, sehingga ibadah umrah kita menjadi lebih ikhlas, lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada masalah. Terutama ketika tawaf nanti banyak terjadi jamaah yang hilang, jamaah yang terpisah. Karena sangat padat sekali ya, apalagi orang-orang tua ya. Ketika ada jamaah yang terpisah, yang dicari apa? Keluarganya, ya, orang tuanya. Sebetulnya jangan cari orang tuanya, jangan cari keluarganya. Cari Allah. Ketika kita terpisah, yang cari apa?
cari Allah Subhanahu wa taala. Karena tawaf itu kan hanya mengelilingi Ka'bah. Lanjutkan tawafnya. Jangan nyari-nyari mana teman saya. Fokus kepada Allah, berdoa, lanjutkan tawafnya 7 putaran, insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu sama jamaahnya yang terpisah tadi, rombongannya. Kalau misal terpisahnya udah terlalu jauh, gimana Ustaz? Tanya orang. Abis tawaf kan sa'i, ya bilang sa'i mana? Aina? Sa'i. Tempat sa'i mana? Nanti Pak tunjukin. Insya Allah ditunjukin. Oh, tempat sa'i ke sana. Lanjut sa'i. Ya. Insya Allah nanti di sa'i itu kan 7 putaran juga. Bukan putaran, tapi berlari ke arah Marwah, balik lagi ke arah Sofa. Insya Allah di sa'i itu ketemu lagi sama rombongan-rombongan kalian. Jangan takut hilang. Ya, maka dalam doa ini, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Baik, coba kita ulangin lagi ya. Kita ulangin lagi doa masjid ini sambil kita hafalkan sekali lagi. Ya, kita sekali lagi kita hafalkan ya. 1, 2, 3. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Kemudian jangan lupa mulai dengan kaki kanan, ya, masuk dengan kaki kanan. Dan diusahakan ketika masuk masjid itu kita sudah tidak membawa barang-barang yang berat, ya. Karena ini pengalaman saya, ya. Saya pernah ketika itu bawa tas ransel, walaupun tasnya kecil, ya. Tapi ketika mau masuk Masjidil Haram itu ada penjaganya, ya. Biasanya dicek, oh ini tas nggak boleh. Bingung lah kita kan, akhirnya saya coba taruh di samping pintu. Jadi kan pintu Masjidil Haram itu kan gede sekali. Nah, di sampingnya di pojokan itu ada tempat-tempat. Saya taruh tas di situ, sekaligus saya taruh sendal saya, karena saya nggak bawa kresek. Ya. Nah, saya tawaf, kemudian saya keluar, saya cari-cari udah nggak ada, udah hilang ya. Padahal ya, tas itu isinya ada baju-baju saya, pakaian-pakaian ya. Ya sudah qadarullah. Jadi usahakan ketika masuk masjid itu sudah siap kresek ya, untuk bawa sendal. Jadi sendal itu usahakan dibawa, karena di dalam susah kita nyari tempat untuk naruh sendal. Walaupun kita bisa naruh sendal di dalam, itu kemungkinan hilang. Kemungkinan hilangnya tinggi. Nah, jadi kita bawa kresek. Kalau yang mau bawa tas kecil boleh, ya. Tas lempang kecil boleh buat naruh HP, dompet segala macam itu boleh. Ya, intinya ketika masuk masjid kita harus sudah siap perlengkapan ya apapun itu. Supaya apa? Supaya menunaikan ibadah bisa tenang, ya, tidak mikirin sendal hilang. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan kita kali ini. Semoga dengan sedikit-sedikit ini yang penting kita hafal ya, sedikit-sedikit tapi hafal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup kajian Google Meet kali ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun insyaallah.